Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan anggota Orisa Wawor, Dewanti Gobel, Tirsa Pinuntuan, Tesalonika Wawat, dan Mirayanti Banyapen. Kami akan membawakan materi mengenai reptilia untuk mata kuliah zoologi vertebrata. Pengertian reptilia. Reptilia berasal dari bahasa Latin yang berarti reptil atau melata, memiliki kuku bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik berfungsi untuk mencegah kekeringan. Reptilia merupakan kelompok vertebrata yang beradaptasi untuk hidup di darat yang lingkungannya kering. Adanya sisik dan kulit yang menanduk mencegah hilangnya kelembapan tubuh dan membantu hewan untuk hidup di permukaan yang kasar. Nama kelas reptilia menunjukkan cara berjalan reptum atau melata. Reptilia tersebar baik di daerah tropis maupun daerah subtropis. Pada daerah-daerah yang mendekati kutub dan tempat-tempat yang lebih tinggi, jumlah dan jenisnya semakin sedikit. Dan berikut ini merupakan ciri-ciri pada hewan reptilia. Yang pertama, bertulang belakang sehingga dikelompokkan dalam subfilum vertebrata. Yang kedua, kulit bersisi kering. Ketiga, bernafas dengan paru-paru. Keempat, biasanya bertelur dan telur bercangkang keras dan kemudian dikenal dengan ovovivipar. Kelima, beberapa reptilia mempunyai 4 kaki dan beberapa tidak berkaki. Keenam, poikilotermis atau berdarah dingin. Suhu badan berubah mengikuti suhu di sekitarnya. Karena reptilia berdarah dingin, maka mereka tidak dapat mengontrol suhu badan mereka. Yang berikutnya, hewan reptilia mempunyai kulit yang bersisik, terdiri dari selaput bertulang atau berdaging. Yang kedelapan, reptil juga memiliki kelenjar bau yang berbeda di dekat kloaka. Pada kura-kura, kelenjar bau dapat ditemukan di antara perisai dorsal dan perisai ventral. Klasifikasi reptilia. Yang pertama, ordo Squamata. Squamata ialah salah satu jenis hewan reptil yang umumnya mempunyai kulit bersisik. Ordo Squamata adalah ordo terbesar dari kelas reptil. Sebagian dari hewan reptil termasuk ke dalam ordo Squamata. Contohnya yaitu pada bangsa ular dan kadal. Ordo ini terbagi atas 3 subordo, yaitu diantaranya Piton, Molurus atau ular sawah. Yang kedua, ordo Crocodilia. Bangsa buaya ialah salah satu jenis dari ordo ini. Ordo Crocodilia mempunyai sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari suatu keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut skuta yang sebagai pelindung. Berbeda dengan ular, sisik pada hewan buaya rontok satu persatu. Buaya juga mempunyai otot yang kuat pada ekornya. Pada kepala ordo Crocodilian berbentuk piramida, keras dan kuat yang disertai dengan gigi yang runcing yang berfungsi mencabik-cabik mangsanya. Contohnya dari ordo ini yaitu buaya air tawar, buaya air asin dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya. Yang ketiga, ordo Chelonia. Ordo Chelonia ialah salah satu jenis hewan reptilia yang mempunyai cangkang, bentuk tubuh yang pendek dan lebar, dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak bergigi dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang pada jenis ordo ini ialah pada bagian dari tulang belakang dan modifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk bertahan serta untuk perlindungan dari predator. Sedangkan cangkang bagian atas dari Cleconian disebut dengan carapax, sedangkan pada bagian bawahnya disebut dengan plaston. Yang keempat, ordo Rhynchocephalia. Jenis reptil ini merupakan ordo terakhir dari kelas reptil. Hewan yang termasuk dalam ordo ini yakni tuatara dan satu-satunya spesies yang termasuk ke dalam ordo ini. Dikabarkan bahwa hewan tuatara ini telah hidup sejak zaman dinosaurus. Tuatara ini berasal dari pulau lepas pantai di Selandia Baru. Ciri-ciri pada tuatara ini sendiri yaitu mempunyai duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan mempunyai mata
Ketiga, yang fungsinya untuk mengenali sebuah perbedaan antara gelap dan terang. Sistem sirkulasi reptil. Sistem peredaran darah pada jenis hewan melata atau reptil masih lebih baik daripada sistem peredaran darah pada jenis hewan amfibi. Reptil lebih baik daripada amfibi disebabkan oleh sudah ada sekat atau terpisahnya antara darah yang tidak memiliki oksigen dengan darah yang mengandung oksigen pada jantung. Letak jantung reptil dapat ditemukan pada rongga dada di depan ventral. Pada umumnya, secara garis besar, hewan berjenis reptil memiliki jantung yang terbagi menjadi 4 ruang, yakni 2 bilik ventrikel dan 2 serambi atrium. Bilik kiri ventrikel kiri dan bilik kanan ventrikel kanan terdapat sekat yang tidak sempurna. Akibat sekat yang tidak sempurna ini, maka darah yang ada di bilik kiri dan di bilik kanan dapat bercampur satu sama lain. Kondisi inilah yang menyebabkan hewan reptil umumnya berdarah dingin. Pengecualian pada jantung jenis aligator antara sekat ventrikel memiliki lorong kecil yang dinamakan foramen Panizzae. Sistem pencernaan reptil sebagaimana pada ikan dan amfibi. Sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil pada umumnya karnivora atau hewan pemakan daging. Alat-alat pencernaan pada reptil meliputi mulut, kerongkongan, lambung, dan kloaka. Reptil juga mempunyai kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan reptil terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Kelenjar pencernaan pada buaya terdiri dari yang pertama kelenjar ludah. Kelenjar ludah terletak pada rongga mulut. Kelenjar ludah menghasilkan lendir yang berguna untuk mempermudah menelan mangsa. Yang kedua, hati. Hati pada reptil berwarna merah kecoklatan. Hati menghasilkan cairan empedu yang ditampung di dalam kantong empedu. Kantong empedu terletak pada bagian hati sebelah kanan. Yang ketiga, pankreas. Pankreas pada reptil terletak di antara usus dan lambung. Pankreas reptil berwarna kekuning-kuningan dan berbentuk pipi. Sistem pernapasan reptil. Secara umum, reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Tetapi pada beberapa reptilia, pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit di sekitar kloaka. Pada reptilia umumnya, udara luar masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Sistem pernapasan pada reptilia lebih maju dari amfibi. Nah, sebagian hewan darat, sebagian makhluk air, reptil telah mengembangkan sistem pernapasan yang unik. Selanjutnya, mekanisme pernapasan pada reptilia. Mekanisme pernapasan pada reptilia terjadi dalam 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi. Saat tulang rusuk mengembang, volume rongga dada akan meningkat. Selanjutnya, udara oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ekspirasi akan terjadi jika tulang rusuk
merapat sehingga udara atau karbon dioksida dan uap air keluar dari paru-paru. Subpokok yang berikut sistem reproduksi reptilia. Yang pertama, jantan memiliki alat kelamin khusus yaitu hemipenis, sepasang testis, memiliki epididymis, dan memiliki vas deferens. Yang kedua, betina memiliki sepasang ovarium, memiliki saluran telur atau oviduct, dan berakhir pada saluran kloaka. Kelompok reptilia seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar seperti ular garter dan kadal. Sistem indera pada reptilia. Reptilia memiliki alat indera dengan kepekaan yang berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Beberapa reptil juga memiliki indera khas yang tidak dimiliki oleh reptil lainnya. Namun, secara umum, indera yang dimiliki oleh reptil adalah indera penglihatan, pendengaran, dan kemoreseptor khusus. Demikian dari kami kelompok 6 mengenai materi reptilia. Kami ucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua.